Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apakah Anda tahu bahwa perkembangan balita sangatlah berhubungan erat dengan perhatian yang diberikan oleh orang tua? Menurut penelitian yang dilakukan, orang tua sangatlah berperan penting terhadap perkembangan anaknya yang akan terjadi. Mereka berperan sebagai guru, sebagai orang tua, dan juga sebagai teman. Lalu bagaimana jadinya bila seorang balita tidak mendapatkan perhatian yang cukup? Apa yang akan terjadi pada perkembangannya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Made Putra Ananta, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi BINUS Malang. Akan ada 3 hal yang kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu indikasi yang terjadi pada balita bila menerima perhatian yang kurang. Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi pada perkembangannya. Dan yang ketiga adalah cara untuk menunjukkan perhatian kepada anak. Baik, langsung saja kita mulai. Indikasi kepada balita yang kurang perhatian. Yang pertama, ia akan suka mencari perhatian kepada orang tua. Seorang balita yang kurang perhatian, tentu saja secara spontan, sikap yang ia akan lakukan adalah mencari perhatian yang ia butuhkan kepada orang tuanya. Ia akan selalu meminta orang tuanya untuk mengajaknya bermain, atau bahkan rewel saat di hadapan orang tuanya. Hal itu ia lakukan semata-mata demi mencari perhatian yang ia butuhkan. Yang kedua ada ia akan selalu merasa cemas dan takut. Tanpa kita sadari, perhatian yang orang tua berikan memberikan suatu dorongan kepada anak saat melakukan tindakan. Perhatian yang diberikan oleh orang tua membuat anak menjadi berani dalam melakukan suatu hal. Apabila tidak ada dorongan tersebut, seorang anak akan merasa cemas dan takut dalam melakukan suatu hal tindakan. Ia tidak akan mempunyai rasa percaya diri di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, anak akan terlihat lesu. Perhatian orang tua menjadi sebuah semangat bagi anak. Ia akan senang menjalani hari-harinya saat mendapatkan perhatian. Anak yang kurang perhatian akan langsung terlihat lesu dan tidak semangat menjalani hari-harinya. Ia tidak mempunyai dorongan dari siapapun dalam menjalani kegiatan yang ia lakukan. Nah, diskusi selanjutnya adalah dampak pada perkembangannya bila perhatian yang diberikan kurang. Yang pertama, kita memiliki kurangnya rasa percaya diri. Masih ingat poin kedua tadi di mana poin kedua saat kita membahas indikasi anak kurang perhatian yaitu cemas dan takut. Nah, saat rasa cemas dan takut tersebut berlanjut hingga besar, ia akan selalu takut dalam melakukan satu hal yang menimbulkan kurangnya rasa percaya diri. Ia tidak akan punya rasa percaya diri dalam melakukan apapun, entah itu membuat teman, melakukan hal baru. Ia akan selalu merasa dirinya inferior. Lalu yang kedua adalah meningkatnya resiko gangguan mental. Orang tua berperan penting dalam perkembangan moral sang anak. Saat peran orang tua tersebut berkurang, perkembangan moral anak akan menjadi terdistorsi atau menjadi adanya gangguan. Gangguan tersebut menjangkit ke dalam mental sang anak. Ia akan mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda terhadap dunianya, sehingga gangguan mental pun akan terjadi. Ia akan menerima gangguan seperti gangguan narsisme ataupun antisosial. Nah, lalu yang ketiga ada timbulnya gangguan perilaku. Gangguan perilaku pada anak disebabkan karena kurangnya perhatian. Ia akan mencoba untuk melakukan hal-hal ekstrim demi mendapatkan perhatian yang ia butuhkan. Hal-hal tersebut antara lain seperti mencuri, bullying, atau bahkan sampai melakukan kejahatan tindak kriminal.
Hal itu hanya ia lakukan semata-mata demi mencari perhatian dari orang sekitar dan orang tuanya. Itulah dampak dari perhatian yang kurang terhadap anak. Lalu inilah cara kita menunjukkan perhatian pada anak yang masih balita sehingga ia tidak berkembang menjadi seorang pribadi yang buruk. Yang pertama ada ajak dia untuk bermain bersama. Kita tidak perlu mengajaknya untuk bermain secara intens, kita hanya perlu mengajaknya bermain saat ada waktu atau bahkan saat tidak ada waktu, saat kita masih bekerja misalnya. Sang anak menghampiri kita dan ia meminta untuk bermain. Bermainlah secara sebentar jika memang bisa. Jika tidak, cukup beritahu ia bahwa kita tidak bisa bermain. Dengan begitu sang anak akan paham. Lalu yang kedua, sediakan waktu khusus hanya untuk dia. Sebisa mungkin sediakan waktu khusus setiap hari untuk mengajak anak bermain atau beraktivitas. Dengan begitu, ia akan tumbuh kedekatan emosional antara orang tua dan anak yang menyebabkan perkembangannya menjadi optimal. Lalu yang ketiga adalah berikan pujian secara teratur. Saat Anda melihat anak Anda melakukan hal baik, pujilah dia. Pujilah dia sebisa mungkin. Saat dia melakukan, misal Anda minta dia untuk melakukan sesuatu, pujilah dia. Berikan ia pujian. Dengan begitu ia akan merasa diapresiasi oleh apa yang ia lakukan. Lalu yang keempat adalah biarkan ia tahu bahwa Anda itu peduli dengan dirinya. Dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan seperti itu, ia akan merasa dipedulikan. Ia akan merasa jika dia memang menerima kasih sayang yang sesungguhnya. Dengan begitu, kebutuhannya akan perhatian terpenuhi. Nah, dari apa yang sudah saya presentasikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perhatian orang tua yang diberikan kepada anak sangatlah penting. Ada beberapa indikasi yang dapat kita ketahui untuk melihat bahwa anak kurang akan perhatian. Antara lain yaitu rasa cemas dan takut. Setelah itu mencari perhatian yang berlebih. Lalu ada juga dampak yang akan ditimbulkan jika perhatian yang diberikan kurang berlanjut sampai dewasa, yaitu seperti gangguan mental dan gangguan perilaku. Lalu cara menyelesaikannya adalah dengan memberitahu anak bahwa ia mendapat perhatian yang cukup dan mengajaknya selalu bermain pada saat ia masih kecil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.